Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Yesaya pasal 37. Sangat senang saya bisa di mimbar ini membagi Yesaya firman Tuhan ya, karena pastor mau mengutus saya, maka saya pagi ini membawakan ini. Pagi ini firman ini sangat istimewa dan saya juga merasa sangat istimewa. Dan saya memberitakan kenapa. Kemarin Pastor Joshua sudah membicarakan dan kita mesti berdoa untuk bangsa Israel, membicarakan tentang perang. Dan di dalam firman yang ini, dan kita sangat kenal 185.000 ya tentara ya, kita sudah kenal. Satu malam saja dan seluruhnya sudah dimusnahkan. Dari sini bahasa Israel dan juga Yehuda dan terus mengenang sejarah ini. Kemarin Pastor Joshua juga membicarakan dalam keadaan seperti ini. Tahun 1967 tahun terjadi perang ya, dari tanggal 5 sampai tanggal 10 bangsa Israel dalam perang, dan dalam sejarah bangsa Israel. Hari ini ada tanggal 8, kita juga sering melihat sejarah dalam ini. Dan saya melihat dalam firman ini ada satu hal yang istimewa. Tanggal 8 bulan Juni waktu itu, di waktu sejarahnya Israel, waktu tanggal 6 bulan 6 terjadi peperangan pertama, hari pertama. Tentara Israel memakai setengah hari. Semua tentara Mesir semua dimusnahkan, dan sangat istimewa, sangat ajaib. Dan juga di belakang juga banyak dijelaskan. Dia satu hal yang sangat gampang, itu mujizat hari ketiga. Dan juga dalam Syria itu semua dikuasai dan juga berperang dan sampai di Syria itu ada 12.000 tentara. Dan juga hari ke-6 ambil juga selesai perang, dan juga di Sungai Yordan, di bagian timur dan barat itu semua sudah dikuasai. Saya menceritakan kembali tentang sejarah Israel. Dan sini memberitahukan kepada kita 185.000 tentara ya. Dan sini banyak orang meragukan, benarkah? Saya memberitahukan pada kalian, Tuhan menguasai sejarah. Sejarah ini sangat jelas memberitahukan kepada kita, Tuhan berkuasa atas sejarah. Dan pagi ini kita melihat firman kita. Saya membeli tema, dan ini sangat jelas memberitahu kepada kita. Ayat 21. Dan karena engkau telah memohon pada saya tentang Raja Asyur dan begini-begini, dan Tuhan melakukan banyak hal, semua perjanjian sudah digenapi. Karena engkau sudah memohon kepada saya, Tuhan pasti melindungi dan menyelamatkan, dan langsung dan tepat. Nah, ini yang Tuhan ingin katakan pada kita. Nah, seperti tahun ini tuh Pastor Yesus katakan tahun ini ada tahun penyelamat, tahun 2022. Nah, saya melihat tuh firman ini ayat pasal 21 dan 22. Dan Tuhan sangat jelas memberitahukan pada kita, Tuhan akan menyelamatkan kita.
Tuhan berkuasa atas mengendalikan dalam sejarah. Kita menjadi beberapa bagian. Ayat 1 sampai ayat 7. Dan sini Hezekia menerima surat ini akan diserang dan sangat takut dan pergi memohon kepada Tuhan dan juga menjawab satu jawaban dari Nabi Yesaya. Dan itu dan kita melihat bagaimana dia memohon kepada Tuhan. Dia mendengar satu berita yang sangat menggentarkan, yang menakutkan ini. Dan mengkoyakkan pakaiannya dan juga menserubungi badan dengan kain kabung. Dan dia menyuruh panitianya dan penatuannya untuk pergi datang untuk memohon kepada Nabi Yesaya. Dan kita di sini melihat keteguhan kepercayaan hati Raja Hezekia tidak kuat. Ya mungkin ya Tuhan kamu ya, Tuhanmu. Mohon bisa berdoa. Waktu itu sangat takut. Dia tahu mungkin dia akan bisa mendapatkan bantuan dan Nabi Yesaya langsung dan simple berkata kepadanya, jangan takut. Nabi Yesaya berkata, jangan takut, saya pasti menggoncangkan hati Raja Asyur ya. Ada satu orang masuk di dalam tubuhnya Raja Asyur untuk menggoncangkannya. Dia akan mendengar berita ini, pasti akan kembali kepada negerinya sendiri dan akan mati di bawah lebah di pedang negerinya sendiri. Ini adalah yang Hezekia dapatkan berita yang dari Tuhan. Dan sesudah mendengar ini, apakah hatinya tentram? Dan kita akan lihat lagi. Dan setelah ini Raja Asyur mendengar berita dan ingin lagi datang menyerang Yerusalem. Di ayat 9. Dan di sini dalam ayat 9 itu dia mendengar tentang Tirhaka ya, Raja Ethiopia datang lagi untuk menyerang, berperang. Ini ada tentang bagian selatan. Jadi di sini juga di saat itu Mesir juga diserang dari utara. Ya kira-kira tahu Hezekia atau membutuhkan bantuan ini. Dan di sini sekali lagi Raja Sennacherib ini memberikan satu surat kepadanya, kamu tidak usah mencari orang. Kamu tidak usah mengandalkan Mesir dan kamu tidak usah menjadi memohon kepada Tuhanmu. Dari ayat 14 di belakang ini, dan sesaat Raja Hezekia menerima surat itu dari tangan utusannya. Dan kita melihat caranya dan keadaannya itu sangat lebih serius lagi. Dan dia langsung pergi ke bait suci Tuhan. Dan surat itu dibentangkan di hadapan Tuhan. Dan di tatanan bait suci Tuhan dia berdoa. Dia sangat ada rasa dan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan semesta Allah, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertata di atas kerubi, hanya Engkau sendiri Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dengarlah
bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimkan untuk mencela Allah yang hidup. Dari sini dikatakan, ya Tuhan Allah kami, dari dalam keadaan terjepit yang tidak berdaya, dan Tuhan hanya Engkau yang kami berdoa. Tuhan, lepaskan saya dari tangan dari Raja Asyur. Karena semua bangsa-bangsa tahu bahwa Engkau adalah Tuhan, dan matanya sudah lebih luas dan lebih bebas orangnya. Dan kita juga percaya, dan kita setiap orang juga mengalami banyak hal. Kenapa firman ini terhadap saya ada sangat istimewa? Karena saya akan diutus ke Cheongju, dan sangat serius, dan seperti perang. Karena sini Cheongju ada tempat yang tidaklah mudah, dan banyak sejarah di sini diceritakan, dan ada waktu akan dijelaskan. Dan saya mengundang kalian banyak datang ke Cheongju. Terima kasih. Dan dulu juga saya, beberapa waktu yang lalu saya sering masuk Cheongju sama istri saya. Dan masuk ke dalam ada perasaan sangat berbeda. Dan berdoa kepada Tuhan lebih banyak lagi. Saya ingat waktu pagi-pagi saya itu kita renungan pagi melalui Zoom. Dari situ saya berdoa. Saya melihat dua foto buat kalian lihat. Satu foto burung erang. Saya satu pagi bulan April saya foto ambil. Ini ada foto yang ada erang ya. Jadi sekarang ada satu pulau yang kecil. Kalau saya menengok ke langit dan melihat langit itu sangat luas dan besar. Dan itu saya berdoa mempersiapkan renungan pagi. Dan saya melihat ini, saya berfoto, saya melihat ada satu burung erang dan saya ingin berfoto. Pas saya ingin foto dan hilang burung erang itu. Kenapa saya tahu dia pergi? Dan saya pengen foto, dia sudah lari ke sana. Dan saya melihat gini, saya memakai handphone biasa. Dan pas saya kenapa ada burung erang itu? Sebenarnya saya ingin memfoto langit dan memfoto burung erang. Tapi bisa saya ingin berfoto langit. Burung erang itu sudah datang, dan saya ingin memfoto burung erang itu sudah kabur. Dan sebenarnya foto ini bukan saya yang foto, tapi Tuhan sendiri yang berfoto buat saya. Dan kita sama di bawah langit. Ada kita melihat satu ini. Dan sesudah renungan pagi selesai, dan saya juga masih melihat dan saya berdoa kepada Tuhan. Kok ada satu ini yang terjadi? Dan cuma beberapa menit, matahari di belakang awan. Dan saya melihat ini dan lihat sudah hilang. Dan saya berkata, Tuhan, maknanya apa untuk saya? Dan saya merasa, dan Tuhan memelihara. Dan saya memang itu diibaratkan sebagai Roh Kudus. Saya sebenarnya kurang percaya. Dan suatu hari yang sangat besar memberitahukan pada saya melihat kamu jangan khawatir. Tuhan pasti akan mendengar. Dia membuka matanya. Saya melihat foto itu sangat istimewa, seperti satu mata dan seperti dalam burung erang itu. Di dalam itu memperlihatkan memelihara. Tuhan ya, dia adalah burung erang yang sangat melebihi dari segalanya.
Dan Tuhan memperlihatkan satu burung erang yang lebih untuk saya lihat. Dan Tuhan pasti akan mendengar doa kita dan membuka matanya. Pagi itu saya sering berdoa, bersama-sama berdoa dan membaca Alkitab. Dan saya waktu itu bersama istri saya sama-sama berdoa bersama istri saya. Dan saya berdoa menengok ke langit. Dan beda di saya kita tuh doa tentang menengok ke bumi. Dan kadang itu di dalam itu sangat suasana hubungan tidak baik. Tapi di sini langit sangat luas. Dan tidak tahu kenapa beberapa hari itu saya sering berfoto tentang keadaan seperti ini. Nanti kalau ada kesempatan akan memberikan pada kalian. Saya bukannya promosi, saya pakai handphone biasa ya, bukan handphone bermerek. Dari sini saya mesti menyatakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya ingin supaya semua orang tahu kalau Tuhan adalah Tuhan. Yaitu sini dikatakan Hia di saya itu doa. Maka di sini Tuhan menjawab, mendengar doanya. Dan kita melihat ayat 21 sampai 25. Dari sini kita melihat melalui Nabi Yesaya bagaimana Tuhan memberitahukan kepada mereka. Di ayat 21, lalu Yesaya bin Amoz menyuruh orang berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah dikau doakan padaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Dan satu lagi terjemah yang lain. Karena Raja Asyur melalui Sanherib kamu datang memohon pada saya. Jadi sini kita melihat di sini dia memohon kepada Tuhan. Kita berdoa bisa lagi sangat tertuju. Dan Tuhan doa begini menjawabnya. Itu dia menjawabnya ada satu puisi untuk menjawabnya. Dan berkata padanya Sanherib. Dan kita di sini terus membaca ke bawah. Dari situ Tuhan berbicara kepada Sanherib. Kau begini mengolok-olok Tuhan. Dan kamu akan juga diolok-olok. Kamu akan diolok-olok. Dan melakukan banyak hal. Dari sini Sanherib itu meninggikan dirinya dan keangkuhannya dan merasa sudah banyak melakukannya. Dan kita melihat ayat 2 dia katakan, bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukan dari jauh hari dan merancangkan dari zaman purbakala dan sekarang aku mewujudkannya. Ayat 28, aku tahu jika engkau bangun atau duduk. Jadi kamu kalau masuk dan jika engkau mengamuk terhadap aku pun tahu. Dan sekarang bagaimana kamu datang dan akan bagaimana menyuruh kamu kembali. Bagaimana kamu terhadap dengan sadis terhadap rakyat saya dan ya sama saya akan melakukan terhadap kamu. Dan terhadap bangsa Israel. Dan itu sangat jelas satu jawaban kepada bangsa Israel. Ayat 30. Dan ini aku memberi kamu ini akan menjadi tanda bagimu. Dan tahun ini makan apa yang tumbuh sendiri. Dan tahun kedua kamu akan yang tumbuh di tanah itu pertama. Dan tahun kedua, ketiga menabur kamu akan menuai anggur yang memakan buahnya. Karena sekarang dalam peperangan maka kamu tidak akan kelaparan dan Tuhan akan melindungi kamu dan Tuhan akan memberikan bersedia makanan buatmu. Dan Tuhan kaum Yehuda akan memberitakan
saya akan nyatakan semuanya kepadamu. Dan Raja Asyur ayat 35. Dan aku akan memakai kota itu untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba-Ku akan melindungi menyelamatkan. Dan penyelamat tahun 2022 melindungi menyelamatkan. Sangat jelas. Kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Kita adalah orang lemah dan tidak percaya. Tapi pagi ini firman Tuhan bicara pada kita. Dan kita membicarakan di dalam itu peperangan selama 6 hari. Biarpun dalam 6 hari peperangan dan juga 4.000 tahun yang lalu itu di dalam peperangan di melawan Sanherib. Dan kita mendengarkan satu perang kita akan takut. Dan karena Tuhan sekali lagi berkata pada kita. Karena memenuhinya. Karena atas. Karena perjanjiannya dengan Daud hamba-Ku, saya akan pasti menyelamatkan dan melindungi. Dia kepada Allah Bapa kita. Pasal 36 sampai 38 itu kita melihat satu hal yang 185.000 orang dalam satu malam pun juga hilang ya. Di dua raja-raja dan juga 2 tawarik sudah dijelaskan dua raja-raja ini dikatakan memakai firman ini. Tuhan mengutus satu tentara ya, Mas ya. Ini malaikatnya ya, semua tentaranya ya, semua dimusnahkan. Di sini yang terjadi. Dan di Sanherib satu hari. Dan kita melihat itu sesudah sejarah kita sudah 20 tahun ya. Jadi Sanherib itu dibunuh ya 20 tahun. 20 tahun kemudian tapi tetap akan dihukum sama Tuhan. Sini Sanherib ini adalah satu ya, ada bersama dengan raja. Dan dia membunuh ayahnya, maksudnya raja Yosia, anak-anaknya ya. Dan akhirnya dia jadi raja. Jadi keadaan ini dia sama. Jadi kutuk ini turun kepadanya. Tuhan berkuasa di atas sejarah. Akhirnya dibunuh dan anaknya akhirnya menjadi raja. Dan kita melihat sejarah ini. Karena ini berkata terhadap saya. Dia satu sangat himbauan sangat besar. Sebenarnya saya tanggal 12 Juni saya diutus ya. Di Tasbih, diutus ke Chongqing. Dan sepertinya berperang. Jadi dalam peperangan di daerah ini sudah hanya 6 hari. Dan saya percaya saya pasti menang. Dan saya mempunyai kepercayaan. Saya berterima kasih Tuhan. Karena Tuhan saya mengasihi saya, maka saya disuruh menghadapi peperangan. Jadi kita berperang bertambah. Memahami dan bagaimana Tuhan membimbing kita di dalam berperang. Tuhan nyata sekarang, masa lalu, dan masa akan datang. Dan kita membutuhkan Roh Kudus. Dan kita membutuhkan Roh Kudus untuk membimbing kita untuk berjalan-jalan ini. Dan yang terakhir saya ingin membagi satu hal. Saya mengikuti Tuhan, mengikuti Pastor Joshua, mengikuti Tuhan. Awal mula saya datang ke gereja 611. Dan saya terhadap sejarah dan keadaan saya sangat
senang. Dan saya punya rancangan untuk menulis sejarah ini untuk gereja 611. Maka di dalam sejarah 611 ini saya juga ada ambil bagian untuk mengabadikan. Dan Tuhan terus membimbing dan menguasai satu hal. Dan saya tuh melihat ini menjadi sejarah ini, dan Tuhan membangkitkan kebangkitan. Jadi saya bisa mengikuti, mengalami pengalaman sejarah ini. Saya sebenarnya takut ini, saya tidak begitu suka ya memegang mikrofon untuk berbicara di depan mimbar. Dan ini kasih karunia Tuhan, dan saya percaya karena kita percaya mengikuti Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi. Dan sangat gampang dan tepat. Dari sini juga bersama saling berbagi, bersama berbagi. Mari kita memuji Tuhan kita. Amin. Tuhan ini Tuhan menentukan waktunya. Dan kita anak-anak Tuhan, kita bersorak-sorai. Dan kita memuji Tuhan kita. Tuhan sudah mengalahkan musuhmu. Kami bersorak-sorai memuliakan Tuhan kita.
Mari kita bersama berdeklarasi. Tuhan membantu kita. Haleluya, haleluya. Saudara sama suara, kita beri tepuk tangan yang mulia ini pada kita hari ini. Rezeki yang sekarang sampai masa zaman purbakala sampai sini, Tuhan di tengah dalam kehidupan kita dan memberikan satu mujizat. Saudara semua, bolehkah kita berdua saling memberitakan di dalam kehidupan kita bagaimana aku mengalami mujizatnya Tuhan sampai hari ini. Tuhan bagaimana membantumu. Mari kita bisa ini, kemudian ini kita kembalikan kepada Tuhan kita, yang Tuhan yang membantu kita. Yang kita bisa gantian yang kedua untuk berbagi. Tuhan di dalam hidup kami semua melakukan banyak yang sangat ajaib. Tuhan, semua hal sangat besar. Tuhan, kami setiap orang, Engkau semua yang Engkau ya pelihara. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kami setiap orang di hari ini sangatlah kecil, tapi Engkau dengan mujizat membimbing kami. Saat kami berdoa kepadamu, Engkau mendengar. Dan sehingga memohon bantuanmu, Engkau melindungi kami dan menolong kami. Tuhan, ini setiap orang ini yang kamu lakukan, kami terima kasih. Mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan, inilah doa kami. Dan kita bersama memuji Tuhan kita. Dan kita berdeklarasi.
Tuhan kami berterima kasih. Tuhan terima kasih di dalam Tuhan kami banyak melakukan banyak mujizat sangat ajaib Tuhan. Tuhan yang baik. Tuhan terima kasih di dalam kehidupan kami melakukan hal yang besar. Saudara-saudara semua. Bisa kita. Saya ingin menghimbau banyak ini. Kalau di dalam kesulitan, ajaran kesehatan keluargamu, di dalam perekonomian kamu, dan banyak kesulitan dan sangat menderita, dan banyak hal yang tidak baik, dan saya ini menguatkan Alkitabmu. Ayat 15 sampai 20 ini. Di Hizkia berdoa kepada mujizat Tuhan, dan juga saya semua doa kepada Tuhan semua menambahkan 15 tahun lagi untuk hidup, memperpanjang umurnya. Dan juga di saat dia berdoa, dia mengalahkan 185.000 orang tentara, dan semua melakukan banyak hal di dalam kita. Tuhan yang berkuasa di dalam semua. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita bersama kita berdoa. Kita bisa berdoa di pasal 15 sampai ayat 15 sampai 20 kita berdoa. Tuhan kami berterima kasih padamu. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, ya Tuhan semesta Allah, Allah Israel yang bertata di atas kerubin, hanya Engkau sendiri Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sedengarlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah segala perkataan saya ini yang telah dikirim untuk mencela rakyat ini. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa-bangsa di negeri-negeri mereka dan menaruh para alam mereka di kedang api. Sebab mereka bukanlah Allah hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibisarkan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan bumi mengatakan bahwa Engkaulah sendiri Tuhan. Dan kita tidak tahu bagaimana melakukan, tapi kami percaya Tuhan Engkau berkuasa di atas langit dan bumi. Dan kami berdoa Engkau mendengar doa kami. Kami berdoa di hadapan-Mu. Dan kita menamakan pasal 20. Ya Tuhan Allah kami. Ya Tuhan Allah kami. Ya, sekarang kami memohon, selamatkan kami, lepaskan dari semua dari tangan musuh kami, yang musuh yang menyerang kami, bukan hanya penyakit, kesulitan dan rancangan dan juga hutang. Mohon Engkau bebaskan kami, lepaskan kami dari serangan ini, dari tangan kami, tangan Tuhan. Lihatlah tangan Tuhan yang menyelamat. Tangan Tuhan yang menyelamat di hadapan kita. Tuhan kami memohon padamu, selamatkan kami. Selamatkan kami dari bencana, kesakitan, penderitaan. Dan Tuhan mohon selamatkan kami. Lepaskan semua kesulitan. Tuhan, tangan-Mu yang menyelamat. Hadir dalam, campur tangan di dalam kehidupan kami. Seluruh bumi dan bangsa-bangsa juga Engkau ada Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di dalam kami. Tuhan, kami menunggu penyelamatan yang dari-Mu. Kami menunggu tangan-Mu. Tuhan pasti menyelamat.
Tuhan, kami percaya dan mengandalkan-Mu. Firman ada pasal 35. Dan aku akan memakai kota untuk menyelamatkan, dan karena aku dan oleh karena Daud hamba aku akan menyelamatkan. Dan kita lebih dulu berdoakan untuk Yerusalem, dan juga baru kita mendoakan untuk tempat kita, dan juga kita berdoakan Chongqing supaya dibangkitkan. Kita angkat tangan kita berharap Yerusalem, Raja Yerusalem, yaitu Tuhan hadir, bersama hadir. Dan Tuhan berkata, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku, aku akan menyelamatkan. 55 tahun ini Tuhan sendiri menyelamatkan, melindungi Yerusalem, memperbarui Yerusalem. Dan sama juga hari ini juga melindungi Yerusalem, kebangkitan Yerusalem. Bisa kita di sini angkat tangan dan kita bersama di Yerusalem bangkit berdiri. Tuhan Yerusalem di dalam tatanya bersama berdiri. Kita masuk di sini, kita melihat. Ya, kita melihat Tuhan bagaimana menjaga kamu, bagi kita berdoa untuk doa dulu Yerusalem yang tidak tentram di dalam keadaan yang tidak tentram, dan sering mendapatkan penyerangan dari sekelilingnya, mengalami wabah penyakit, mengalami perekonomian di dalam pariwisata, dan mengalami banyak kesalahan dan banyak mereka alami. Yerusalem di dalam padang gurun. Tuhan, Engkau Tuhan yang menyelamat. Yahuda dan orang Arab, India, orang Arab percaya pada Tuhan supaya mereka lebih lagi mengenal Tuhan, supaya mereka mengenal Yesus ada Mesias. Kita berdoa, Tuhan, Engkau sendiri menyelamat rakyat-Mu sendiri, yang melindungi mereka karena diri-Mu, karena hamba-Mu, hamba Tuhan dalam Daud. Engkau pasti melindungi dan menyelamat dan menyelamat rakyatnya, menyelamatkan mereka. Dan seperti yang kamu inginkan, Yahuda yang mohon supaya raja tetap berakal dan menaik ke atas dan berbuah. Dia sebenarnya bisa keluar datang dari Gunung Siam, Rajamu, semua akan menyatakan semuanya. Tuhan, Kau sendiri menyelamat. Dan Tuhan, Kau membangkitkan lebih banyak lagi murid-murid Mesias dan memberitakan firman Tuhan kepada banyak rakyat Tuhan dan juga orang Arab. Dan keselamatan menyelamatkan, mengalir. Dan kita bersama dengan Yerusalem bangkit berdiri. Kita mengenal 55 tahun yang lalu Engkau berkarya sangat besar. Hari ini Engkau Tuhan tetap melakukan mujizat, dan Tuhan melakukan penyelamatan. Tuhan, dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan juga sini kita juga kita mengundang yang akan membimbing Chongqing. Apakah engkau di sini? Dan maju depan. Dan di sini Pastor
Burak itu melakukan ini, dan Tuhan yang sekarang ini, Tuhan sekarang, masa lalu dan masa akan datang ini, dan kita bersama maju ke depan dan bersama di dalam renungan pagi kita angkat tangan kita berdoakan mereka, dan kita bersama angkat tangan kita untuk Chow, berdoa untuk Chow. Dan kita juga berdoa untuk kota kita ini di Hong Kong, yang di online, yang kamu di dalam kota kalian sendiri. Dan kita pertama menggunakan untuk Chow supaya ada kebangkitan. Chow mengundang Roh Kudus, menyambut Roh Kudus, dan Chow menyambut Tuhan. Kasih hari ini dia tidak bisa bergerak, dia semua berharap itu tidak bisa bergerak karena dia ada batu dan kayu. Dan yang terakhir dikatakan, dan Sanherib di dalam kuilnya dia dibunuh, dan berharanya tidak bisa menyelamatkan, hanya Tuhan yang penyelamat. Mari kita bersama berdoa kepada Tuhan. Dan saya mengundang Pastor Deborah. Tuhan, saya datang di hadapanmu. Saya ada Borak dan istrinya, dan juga satu pasang suami istri staf gereja. Dan saya itu tempat yang ditentukan, dan kasih-Mu Engkau taruh di dalam mereka. Dan saudara berburak, masih hanya burak, dan semua yang dia katakan, dan Engkau berkata apa padanya, dan Tuhan itu deklarasi Engkau akan mendapatkan, akan menyertainya. Saya berdeklarasi rakyat kebalik padamu di semua ini 1,000 orang. Yang karena misalnya ada gereja baik ada sini di Chow, karena di dalam kamu di manapun juga di dalam bumi ini juga semua akan terbuka untuk di tempat ini, di sangat ini sungai badan itu semua berhara itu seakan dihancurkan dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus berikan kasih rakyat-rakyat di sana, besar dan kecil. Dan saat itu kita bersama dengan kita dan Yesus akan berbalik kepada Yesus. Dan Yesus, kami berterima kasih, dan Tuhan Yesus berdoa amin. Dan kita bersama berdoa untuk kota kita, dan Tuhan langsung akan menyelamatkan kota kita. Dan kita berdoa untuk Taiwan. Di dalam Taiwan itu penyakitnya, COVID-nya sangat ganas, sampai Simu ya juga kena COVID. Dan kita berdoa untuk Taiwan. Saya berdoa pada doa-doanya. Dan Yesus panjang COVID ini juga dalam keadaan yang sangat tinggi. Berapa ratus ribu ini. Setiap hari berapa ratus ini. Dia sampai beratus sudah dihilangkan. Tuhan, Engkau ampuni Taiwan. Engkau jaga Taiwan. Tuhan, ampuni dosa semua kesalahannya ke dalam-Mu, di dalam-Mu. Tuhan, dosa mereka, kami semua ampuni kami semua. Karena kasih karunia-Mu penyelamatan dan kesembuhan hadir dalam Taiwan. Hilangkan, jaga banyak orang tua dan juga anak-anak semua yang Engkau kasih, Engkau ampuni dan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Engkau perlindungan-Mu, dan juga cabang staf gereja juga. Semua ini di dalam-Mu. Semua banyak penyakit selalu deklarasi pergi, meninggalkan. Tuhan, Engkau menyertai mereka semua. Tuhan, Engkau ada Tuhan kami. Dan penyelamatan dari-Mu, penyelamatan dan perlindungan dari-Mu dengan Taiwan. Tuhan Yesus, kami terima kasih kami. Tuhan, kami berdiri di hadapan, memuliakan-Mu di hadapan-Mu. Kami kita berdoa untuk Hong Kong. Kita melihat mulai turun, tapi hati kami tidak enak. Dan sekali lagi di dalam kata rendahkan diri di hadapan berdoa. Kami bersedia menunggu penyelamatan-Mu.
Penyamaran Tuhan menghadir. Penyamaran Tuhan ada di sini. Dari generasi sampai generasi. Engkau menyamakan generasi kota ini. Di dalam kota ini adalah dalam rancangan penyelamatan-Mu. Menjadi tempat perlindungan. Engkau kebangkitan di Hong Kong, pakai kami menjadi pohon kehidupan. Mulai dari Hong Kong tempat ini bisa terus lagi tanah tempat lain, dan bagikan gereja-Mu, beredakan, bagikan Hong Kong dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menerima berkat. Hari pasti ini memberitahu kepada kita, Engkau memohon pada saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap yang di online, yang di juga saudara-saudara yang di sini pagi ini. Biar kamu memohon apa pada Tuhan, apa di dalam kesulitanmu, apa dalam penyakitmu, apa keluargamu yang belum percaya pada Tuhan di sini, dan semua apa kamu mohon apa pada Tuhan, berdoa mohon apa, saya dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi memberkatimu. Tuhan pasti akan menjawab dan mendengarkan doamu. Tuhan pasti akan menyatakan, mendengar doamu di dalam asyik itu. 185.000 orang di satu malam dibunuh. Dan sampai bagaimana berkatimu, sampai mana kamu seperti Hizkia sampai di dalam hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mengutus malaikat menyelesaikan apa yang kamu tidak bisa kamu selesaikan. Tuhan mengutus malaikat ini di dalam keluargamu semua. Kuasa kegelapan ini saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Bagaimana kamu berdoa, mukjizat akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkati kalian.